Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tiada sesuatu pun yang baru di dunia ini. Sang kebijaksanaan selalu ada dalam diri mereka yang selalu mencarinya dengan penuh doa yang terus-menerus, dengan kerinduan yang menggelora, dengan mati raga yang mengagumkan, dan dengan bakti sejati yang menyeluruh. Oleh Santo Louis de Montfort. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, ajarilah kami mengimani Dia yang bagaikan Elia baru, mengajar kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, yaitu Yesus Putra-Mu yang membaptis kami dengan Roh Kudus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Pacificus, pengaku iman. Kekudusan Pacificus bukan karena usaha-usahanya yang luar biasa, namun karena kesempurnaannya dalam melakukan tugas-tugas hariannya. Orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil, dan karena itu ia dipelihara oleh pamannya. Hingga umur 17 tahun ia bekerja pada pamannya sebagai pelayan. Ia sangat rajin, namun pamannya memperlakukan dia sewenang-wenang. Namun karena sifatnya yang periang, ia tetap sehat walafiat jiwa raganya. Pacificus kemudian masuk tarekat Fransiskan Observan di San Severino. Setelah menjadi imam, ia ditugaskan menjelajahi dusun-dusun di pedalaman untuk berkhotbah dan mengajar serta melayani sakramen-sakramen. Ia seorang imam pengkhotbah yang baik dan berhasil mempertobatkan banyak orang. Ia kemudian menjadi lumpuh karena suatu penyakit yang menimpanya. Meskipun begitu, ia tetap riang seperti biasa. Karena kebijaksanaan dan kerendahan hatinya, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin biara. Ia sangat disegani oleh rekan-rekannya sebiara maupun oleh umat di San Severino. Kepada rekan-rekannya maupun umat, ia selalu menekankan kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Pacificus seorang pendoa besar, namun penyakit yang dia derita saat-saat terakhir hidupnya semakin mengganas. Hal itu membuat dia sangat menderita hingga akhir hidupnya pada 1721. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Pacificus. Semoga dengan kerendahan hatinya dia menjadi pedoman bagi kita dan kita semakin terberkati. Amin. Bacaan pertama. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesaksian belaka, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil. Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas.
Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, "Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu?" Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang usaha menemuinya. Dalam Lukas 9 ayat 9b dikatakan, "Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?" Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Seperti halnya Herodes, kita pun mungkin ingin mengenal Yesus lebih dalam dan ingin menemuinya. Tetapi, apakah kita sudah berusaha untuk mewujudkannya? Hari ini, saya merasa ditegur seberapa besar keinginan saya untuk menemuinya. Sering saya berkata rindu padanya, ingin bercakap-cakap dan memeluknya, tetapi tak ada usaha yang saya lakukan untuk mewujudkannya. Bahkan rasa malas untuk membaca firman-Nya, mengikuti misa harian, menghadiri adorasi jauh lebih besar daripada kerinduan saya. Saya jadi bertanya-tanya, benarkah saya ingin menemuinya atau itu hanya ucapan di mulut tanpa arti? Yang disampaikan Injil hari ini mengajarkan saya bahwa sesuatu bisa terwujud dan menjadi nyata jika ada usaha yang dilakukan. Tuhan kembali mengingatkan saya untuk menekuni apa yang menjadi kerinduan saya sampai hal itu terwujud. Percuma jika kita hanya berkata rindu, tetapi tak ada satupun tindakan nyata yang dilakukan untuk hal itu. Semoga sebesar apapun hambatan yang kita temui, semakin memperbesar usaha dan rasa rindu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Sudahkah saya berusaha untuk bertemu dengan Tuhan dalam keadaan apapun? Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mendengar firman-Mu. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar menghidupkan dan menghidupi kami, sehingga kami makin mampu memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.